melihat adik naik komedi putar, melihat patung kuda liar. Jika kau ingin pintar, maka rajinlah belajar. Shalom umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita bertemu dalam renungan pagi hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dengan cuaca yang cerah, kesehatan kami semua, dan biarlah kami menikmati hari ini bersamamu dalam semua kasih karunia-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun kami lebih dekat padamu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu selalu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pemikiran, kata-kata kami, dan juga pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami melakukannya hanya untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan iman percaya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Kau mendengar doa kami Bapa dan menyempurnakannya, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Saudaraku yang baik, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Hidup dari Doamu. Mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi, mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Bagian kita adalah untuk berdoa dan beriman. Berjagalah dan berdoa, berjaga dan bekerja sama dengan Allah yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah, berbicara dan berbuat sesuai dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah percobaan akan membuktikan imanmu asli, atau akan menunjukkan bahwa doamu hanya dalam bentuk rupa saja? Apabila kekacauan dan kesukaran kau hadapi, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Allah. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang-orang itu. Di atas mereka terletaklah beban kelemahan rohani yang tak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana, padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Allah yang kekal dan tiada kesalahan. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan kau miliki nanti yang akan mendatangkan sukses kepadamu,
Tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Allah bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam masalah duniawi dan juga dalam masalah rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kepandaian. Kerahkan talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Allah dan itu akan diberikan kepadamu. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 106 dan 107. Saudaraku, judul pelajaran kita pagi ini, hidup dari doamu, menekankan pada bagaimana kita harus memuliakan Allah sebagai sahabat, sehingga dalam segala situasi, dalam segala permohonan, dalam segala doa kita mengandalkan kasih karunia Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya iman, percaya, pemikiran kita, kehendak kita, dan kemauan kita, keputusan kita ke dalam tangan kuasa Allah, sehingga apa yang Tuhan lakukan itulah yang menjadi berkat dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengutamakan kepercayaan, harapan kita kepada sesama manusia melebihi iman percaya kita kepada Tuhan. Itu adalah suatu kesalahan yang fatal kalau kita menggantungkan nasib masa depan, harapan dan keinginan kita, keyakinan kita dan keselamatan kita, serta kehidupan kita di tangan orang lain yang merupakan sesama manusia dan tidak mempunyai kepastian kebenaran lepas dari dosa. Mari kita datang kepada Tuhan yang Maha Mulia, Agung, sangat dipercaya dan menguasai segala sesuatu yang ada dalam hidup kita di dunia ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya hidup dari doa, supaya kami semakin kuat dalam iman percaya, menyatakan bahwa doa adalah nafas hidup kami Tuhan. Sehingga dalam doa kami benar-benar menaruh harapan, percaya, iman, dan menggantungkan hidup kami ke dalam tangan kemurahan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap doa kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pemikiran dan kata-kata kami Tuhan, sehingga kami dibawa pada keselamatan-Mu, orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi juga dibawa pada pertobatan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah nama-Mu sepanjang masa sampai Maranatha. Haleluya. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami dalam aktivitas kami sehari ini. Biarlah nama-Mu saja yang kami agungkan dalam setiap yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang agung. Haleluya, amin. Buah nanas, buah naga, enak disantap dikala senja, dikala muda sudah terbiasa, saat menua merasakan hasilnya. Horas.